Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Masih semangat ya di siang hari ini? Iya, walaupun kita masuk ke materi 2, masih bersama saya di pelatihan implementasi pembelajaran mendalam berbasis kecerdasan majemuk bagi guru PAUD. Jadi sesi kali ini, materi kali ini kita akan masuk ke materi kecerdasan majemuk pada anak usia dini. Jadi saya akan mengenalkan jenis-jenis kecerdasan majemuk dalam pembelajaran di PAUD. Masih bersama saya ya Bapak Ibu ya, sudah kenal saya? Saya Diah Mutmainah Widya Iswara dari BBGTK Jawa Barat. Bapak Ibu bisa menghubungi saya via WA, via IG ataupun email, dan juga bisa mengunjungi channel YouTube saya WI Talks ya Bapak Ibu ya. Karena sudah berkenalan, Bapak Ibu mungkin sudah saling kenal ya dengan satu sama lain. Kita doa dulu ya Bapak Ibu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, saya harapkan Bapak Ibu bersama saya secara utuh kita akan menggali tentang kecerdasan majemuk pada anak usia dini. Izin Bapak Ibu, jika berkenan, silahkan kita berdiri yuk ya Bapak Ibu ya, biar lebih semangat lagi. Kita putarkan dulu video untuk ice breakingnya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan ice breakingnya. Sering Bapak Ibu lakukan di kelas PAUD-nya ya. Iya, mungkin Bapak Ibu nanti kita coba next time Bapak Ibu yang memimpin ice breaking di depan. Baik, saya ingin memulai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada hasil belajar, ada juga indikator hasil belajarnya. Setelah mengikuti pelatihan sesi kali ini, Bapak Ibu diharapkan dapat menyebutkan jenis kecerdasan majemuk, memberikan contoh kegiatan pembelajaran sesuai dengan kecerdasan majemuk di PAUD. Baik. Ini ada alur pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar apa ya? Pembelajaran mendalam, Bu, dan kecerdasan majemuk. Iya, betul sekali. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Kemarin sesi yang kemarin kita sudah belajar pengenalan pembelajaran mendalam dan kecerdasan majemuk. Kemudian Bapak Ibu bersedia ya mengeluarkan HP-nya? Kita keluarkan gadgetnya. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu silahkan brainstorming-nya. Kira-kira pilih kecerdasan apa saja yang mudah diidentifikasi? Ibu rasa atau sesuai dengan kecerdasan yang juga kecerdasan yang sulit diidentifikasi apa? Jadi saya beri waktu kurang lebih 2 menit ya. Mana yang mudah, mana yang sulit. Baik, bisa scan barcode-nya ataupun di browsernya bit.ly kecerdasan majemuk AUD. Baik, sudah ya Bapak Ibu, sudah jawabannya, terima kasih. Katanya yang mudah itu kecerdasan logis, matematis, yang sulitnya kecerdasan eksistensial. Oh, ada juga Bu Bidan nih berpendapat bahwa yang kecerdasan musikal itu mudah diidentifikasi, kemudian eksistensial juga sulit ya di sini ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menanggapi. Saya akan memulai dengan teorinya dari Howard Gardner-nya. Jadi ini yang meneliti tentang kecerdasan majemuk. Kata beliau, kita semua berbeda karena kita semua memiliki kombinasi kepandaian yang berbeda-beda. Namun kata beliau, jika kita mampu mengenalinya, kata Howard Gardner itu, kita akan mempunyai kesempatan yang bagus, yang excellent untuk mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi di dunia. Jadi Bapak Ibu, harapannya dengan kecerdasan majemuk akan mengenal identifikasi awal kecerdasan masing-masing peserta didik kita, murid kita di kelas PAUD. Ini saya putarkan video ya Bapak Ibu ya. Kita simak bersama. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Jadi dari video ini kira-kira mengapa perlu dikembangkan pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk secara dini? Baik Bu Rangga. Karena
anak jadi lebih semangat dan bahagia saat melakukan hal yang dia sukai. Iya, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Rangga. Jawabannya jadi lebih semangat, lebih bahagia ketika melakukan hal yang memang disukai. Udah passionnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi nggak apa yang perlu dikembangkan pembelajarannya? Mengapa dikembangkan? Baik Bunda Widad. Karena usia dini itu ada di masa emas, Bu. Ada di masa emas, betul sekali ya, golden age. Jadi kita harus berusaha mengembangkan pembelajaran yang berbasis kecerdasan majemuk supaya bisa mengembangkan juga masa emas perkembangannya. Baik, kemudian saya ingin tanya nih, kira-kira Bapak tahu nggak contoh kegiatan di PAUD yang menggunakan kecerdasan majemuk? Iya Pak Modi. Musikal, Bu. Musikal. Contohnya gimana? Nyanyi, Iya. bermain alat musik. Iya, bermain. Suka ya Pak Modi mencontohkan di kelasnya? Iya, sering. Iya, sering. Terima kasih Pak Modi. Sangat menarik ya. Terutama jika gurunya sangat mengakomodir dari kegiatan-kegiatan. Ada kegiatan yang lainnya juga? Kalau di kelasnya Pak Lukman gimana? Biasanya pakai matematik, Bu. Oh, matematik. Logis matematik, baik. Biasanya anak-anak diajak main puzzle ya. Iya, lalu apa lagi Pak? Biasanya main tebak angka. Tebak angka ya, luar biasa. Terima kasih Pak Lukman sudah berbagi dengan kita. Baik, sesi berikutnya saya akan berusaha membagi Bapak Ibu menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, nanti Bapak Ibu silahkan berdiskusi dalam kelompoknya. 3 aktivitas atau 3 pertanyaan ada di dalam LK di LMS Bapak Ibu ya. Sudah lihat di LK-nya? Jadi ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Ada identifikasi aktivitas yang dapat mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak usia dini, kemudian berikan contoh kegiatan yang dapat mengintegrasikan kecerdasan naturalis dan kinestetik dalam pembelajaran. Lalu apa contoh kegiatan yang kira-kira mengintegrasikan kecerdasan logis matematis dan visual spasial. Baik, saya beri waktu kurang lebih 15 menit, cukup ya Bapak Ibu ya? Mangga. Ya, terima kasih Bapak Ibu, waktunya sudah kurang lebih 15 menit, maka kita akan presentasi hasil diskusi Bapak Ibu dalam kelompok. Baik, yang akan memulai pertama mungkin kelompok 1 dulu. Boleh, Bu. Ya, terima kasih kelompok 1 atas presentasi hasilnya. Nanti kelompok 2, Mangga. Iya, terima kasih Ibu dan Bapak sudah berdiskusi dalam kelompok. Jadi saya ingin memberikan penguatan bahwa ada 9 jenis kecerdasan majemuk yang berdasarkan teori Howard Gardner. Ini bisa diketahui dari identifikasi masing-masing kegiatan di pembelajaran di kelas PAUD, juga identifikasi dari masing-masing ciri-ciri dari anak-anak peserta didik kita. Nah, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Kira-kira ada lagi yang mungkin Bapak Ibu masih mau ingin tanyakan lagi? Oh iya Bu, saya mau tanya Bu, kalau peran saya sebagai pendidik PAUD itu apa ya Bu, dan apa yang harus saya lakukan setelah ini? Luar biasa, pertanyaannya sangat reflektif ya. Jadi sebagai pendidik PAUD, memang apa yang ini untuk apa gitu ya kita belajar kecerdasan majemuk. Nah, coba saya ingin lempar dulu deh pertanyaannya Bu Widad ya. Kira-kira peran gurunya itu apa? Kita sebagai guru PAUD itu harus seperti apa? Iya Bu Rangga. Memberi kesempatan bereksplorasi. Iya, tepat sekali. Memberi kesempatan bereksplorasi. Jadi dieksplor itu minatnya, dieksplor bakatnya dari kegiatan-kegiatan. Kemudian ada lagi yang bisa, iya Pak Lukman. Memberikan kesempatan mengamati tanpa memaksa. Memamati tanpa memaksa. Betul ya Bapak Ibu, dipaksa nggak enak ya. Jadi kita kalau misalkan pembelajaran ke anak-anak kalau bisa jangan paksa gitu ya, tapi membuat pembelajaran yang menarik, bermakna. Jadi anak-anak secara sadar akan
merasa bahwa kecerdasannya itu terakomodir. Baik, saya bacakan dulu peran guru PAUD, itu beberapa macam adanya ya. Jadi Bu Widat, Bunda Widat bisa menyediakan berbagai macam pilihan kegiatan, mulai dari yang tadi kecerdasannya satu kecerdasan saja, atau bisa dengan kombinasi. Jadi Bapak Ibu perlu kembangkan lagi kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa mengakomodasi tidak hanya satu kecerdasan. Jadi ada kecerdasan, misalkan kombinasi 3 kecerdasan, 5 kecerdasan, karena anak-anak nanti akan diberi kesempatan eksplorasi dari kecerdasan-kecerdasan yang mereka miliki. Kemudian mengamati tanpa, tadi betul kata Pak Lukman, mengamati tanpa memaksa, artinya mengidentifikasi ketika gurunya sudah tahu nih anaknya punya kecerdasan ini, maka dikembangkan, diarahkan supaya lebih meningkat lagi. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan pujian atas proses, jadi tidak hanya hasil, oh bagus gambarnya, tapi mengapa bagus gambarnya. Jadi supaya kalau anak-anak yang punya kecerdasan spasial, visual spasial itu akan lebih merasa terhargai. Kemudian menjadi pendamping yang sabar. Bapak Ibu jangan kurang sabar ya. Jadi harus sabar dan terbuka menerima. Oh Bu, saya sukanya menyanyi, saya sudah suka menari gitu. Jadi berarti yang diarahkan mungkin ke arah yang menyanyi ya, musikal. Jadi agak dikurangi nih kegiatan ya kinestetiknya, mungkin karena anaknya tidak suka menari. Atau juga terbuka ketika ada saya Bu, saya lagi senang membaca nih Bu. Jadi tujukan ke kegiatan-kegiatan yang mendorong untuk kecerdasan linguistiknya itu berkembang. Baik, Bapak Ibu, saya ingin mengetahui kira-kira kemampuan Bapak Ibu untuk terkait kecerdasan majemuk ini. Mari kita scan lagi ya Bapak Ibu, kita isi kuisnya. Baik, luar biasa. Kita lihat ya. Hasilnya ternyata betul semua. Bapak Ibu hebat Bapak Ibu hebat semua, Bunda-bunda. Kita ke sesi kesimpulan. Kira-kira Bapak Ibu apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini? Saya Bu. Iya, Bu Rangga, Bunda Rangga. Anak unik dan punya potensi. Iya betul. Ya tadi kita sudah menggali bahwa anak-anak punya kecerdasan masing-masing. Dari kecerdasan 9 jenis kecerdasan, berarti anak-anak itu punya sesuatu yang unik, punya potensi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Juga minat Bapak Ibu harus belajar mengenali minat dan bakat siswa Bapak Ibu ya. Jadi sebagai guru, Bapak Ibu juga punya peran penting sebagai fasilitator yang memberikan dukungan hangat, membantu anak tumbuh dengan percaya diri dan juga bahagia. Baik, mungkin itu kesimpulan yang kita ambil bersama ya Bapak Ibu ya. Saya ingin menyampaikan motivasi hari ini. Jadi ketika anak terlahir hebat, tugas kita sebagai pendidik PAUD adalah menemani mereka menemukan sinarnya. Jadi Bapak Ibu, materi selanjutnya nanti kita akan belajar betapa pentingnya kecerdasan majemuk dalam kegiatan pengembangan pada anak usia dini. Selanjutnya lagi nanti kita akan belajar perbedaan kegiatan pengembangan, mana yang berbasis bidang pengembangan dan mana yang berbasis kecerdasan majemuk. Semoga nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita dukung anak untuk mengenal dirinya, mencintai proses belajar, tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dengan potensi terbaiknya. Kita akhiri dengan doa. Bapak Ibu silakan berdoa selesai. Izinkan Bapak Ibu saya menyampaikan pantun. Langit jingga tanda senja tiba. Angin sore menyapa mesra. Kecerdasan majemuk menginspirasi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu.